Halo guys, video kali ini saya akan membahas korupsi, integritas, dan sejarah perkembangannya. Langsung saja pendahuluan, korupsi adalah masalah kronis yang terus terjadi dari masa ke masa, mulai dari zaman kolonial, Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Praktik korupsi mencakup penyelewengan kekuasaan, suap, kolusi, dan nepotisme yang merugikan negara dan rakyat. Dampak korupsi memperbesar kesenjangan sosial, meningkatkan kemiskinan, dan melemahkan integritas bangsa. Upaya penanggulangan terus dilakukan, termasuk pendirian KPK tahun 2002 untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, sejarah korupsi dan pentingnya integritas di Indonesia. Korupsi adalah masalah yang berakar dan berulang. Sudah terjadi sejak masa kerajaan dan kolonial, terus berkembang hingga masa kini dan jadi bagian dari budaya permisif sebagian masyarakat. Penyebab utamanya, kurangnya pemahaman tentang apa itu korupsi, warisan budaya feodal, praktik suap dan upeti, sikap permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Dampak korupsi yang pertama, merugikan negara dan rakyat. Yang kedua, memperbesar kesenjangan sosial. Yang ketiga, melemahkan integritas bangsa. Adapun solusi integritas, yaitu sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, mencegah korupsi dan memperkuat kebijakan publik, diperlukan pemahaman konsep untuk melawan korupsi. Selanjutnya, pengertian korupsi dan integritas. Korupsi berasal dari bahasa Latin corrumpere, yaitu rusak atau busuk. Menurut KBBI, penyalahgunaan uang atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Ciri-cirinya seperti suap, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang. Integritas. Terlatih integritas, kekuatan moral, tidak tercemar sifat penting untuk melawan korupsi. Aspek integritas. 1. Kejujuran, tidak memihak dan jujur dalam bertindak. Yang kedua, transparansi, terbuka dalam keputusan dan tindakan. Yang ketiga, tanggung jawab, menjalankan tugas dengan sadar dan baik. Yang keempat, anti korupsi, komitmen aktif menolak korupsi. Selanjutnya, dinamika sejarah korupsi dan integritas di Indonesia. 1. Zaman kerajaan tradisional. Korupsi terjadi karena lemahnya sistem pengawasan seperti penyalahgunaan wewenang oleh pemungut pajak dan praktik suap. Masa penjajahan, pejabat VOC dan Hindia Belanda terlibat korupsi karena gaji rendah, lemahnya sistem, dan godaan keuntungan pribadi. Selanjutnya, era Soekarno. Upaya pemberantasan korupsi lewat undang-undang dan pembentukan badan anti korupsi atau BARAN, namun gagal karena konflik politik. Orde Baru atau Soeharto, janji pemberantasan korupsi tidak terrealisasi, malah menjadi simbol korupsi sistematik. Selanjutnya, reformasi Habibie dan Megawati, dibentuk undang-undang dan lembaga baru seperti KPPU, KPKPN, dan KPK tahun 2002. Namun beberapa pejabat juga terlibat korupsi. Selanjutnya, era SBY. Terlepaskan pemberantasan korupsi, namun banyak tekanan politik, sejumlah materi ditangkap KPK. Selanjutnya, era Jokowi. Didorong regulasi seperti RUU perampasan aset dan digitalisasi layanan publik, namun kasus korupsi tetap marak bahkan di tingkat menteri. Baik, itulah tadi sedikit penjelasan tentang korupsi, integritas, dan sejarah perkembangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.